Gas. Oke, gas, yuk. Oke, pada slide ini kita ada studi kasus SVM tentang klasifikasi email spam. Nah, di mana di sini kita mempunyai permasalahan sebuah perusahaan menerima ribuan email setiap hari, di mana dari semua email itu bukanlah email penting. Sebagian itu ada email yang merupakan spam, seperti iklan atau penipuan. Dan oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang dapat membedakan email spam dan email bukan spam secara otomatis. Nah, di sini untuk langkah penyelesaian menggunakan SVM, kita memiliki 4 poin. Nah, di poin pertama ini kita ada metode mengumpulkan data, di mana di sini itu data sheet email dikumpulkan dan diberi label menjadi dua, yaitu spam dan bukan spam. Dan yang poin kedua ini ada ekstraksi fitur. Nah, di setiap email diubah menjadi data numerik berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Ketiga, training model SVM, di mana SVM mempelajari data dan mencari hyperlink yang dapat memisahkan kedua kelas dengan margin maksimum. Dan poin terakhir ini adalah proses klasifikasi. Email baru dimasukkan ke model SVM. Model menentukan email tersebut termasuk spam atau bukan spam. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ada ilustrasi pemisahan data dengan SVM, di mana titik berwarna merah ini adalah spam dan titik berwarna biru dongker ini adalah email yang bukan spam. Nah, contoh proses klasifikasi di sini, email baru tuh ada nilai fiturnya. Nah, di sini tuh kata promosi 17, nilai fiturnya, jumlah link ini nilai fitur itu 8, huruf kapital nilai fiturnya 30, dan tanda seru nilainya 5. Setelah dihitung menggunakan model SVM, titik E7 berada pada sisi kelas spam, maka hasil prediksi adalah spam. Nah, di sini tuh ada hasil. Hasilnya ini model SVM berhasil mengelompokkan email menjadi spam atau bukan spam dengan tingkat akurasi yang tinggi. Baik, kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, SVM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan email spam dan bukan spam berdasarkan fitur-fitur tertentu. Poin kedua, SVM mencari hyperplane terbaik dengan margin maksimum untuk memisahkan kedua kelas. Dan model yang terakhir ini ada model yang dihasilkan mampu memprediksi email baru dengan akurasi yang tinggi. Next slide. Baik, di sini kita berada pada slide kesimpulan, di mana kita memiliki 6 poin dalam kesimpulan ini. Yang pertama itu adalah SVM adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Poin kedua, SVM bekerja dengan mencari hyperplane yang terbaik dan yang memaksimalkan margin antara dua kelas data. Poin ketiga, hanya support vektor yang berperan penting dalam menentukan posisi hyperplane. Poin keempat, kernel memungkinkan SVM memisahkan data non-linear dengan mentransformasikan data ke dimensi yang lebih tinggi. Poin kelima, SVM memiliki kelebihan seperti akurasi tinggi, efektif untuk data berdimensi tinggi, dan tidak mudah overfitting. Poin terakhir, SVM banyak diterapkan di berbagai bidang seperti deteksi spam, pengenalan wajah, diagnosis penyakit, dan klasifikasi gambar. Nah, di sini tuh ada 4 contoh di mana data masuk ke supervektor, titik terdekat dari masing-masing kelas, lanjut ke hyperplane dengan margin maksimum, lalu ke tahap terakhir yaitu prediksi. Di sini SVM adalah algoritma yang kuat dan fleksibel untuk menyelesaikan masalah klasifikasi terutama pada data kompleks. Baik, next. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan program dari data SPM kami. Untuk programnya, ini programnya, program dari data SPM Super Vector Machine.
Baik, kita jalankan. Untuk hasilnya ini confusion matrix for SPM model. Untuk akurasinya boleh tolong scroll ke atas sedikit. Skip lagi. Jadi, nah, untuk akurasi dari data ini adalah 99,23% dengan confusion matrix seperti yang digambar, dan klasifikasinya seperti yang scroll ke bawah. Seperti pada tabel ini. Sini klasifikasinya terbagi menjadi 5, yaitu bearing, elektrikal, hidrolik, motor overheat, dan others. Oke, itu saja untuk simulasi demo kami. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan untuk melihatkan hasil dari data SPM kami. Ini datanya. Oke, baik. Itu saja presentasi dari kami. Kelompok 4. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada kurang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Jos,